Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial tas motif hexagon ya, seperti ini. Nah, jadi panjang lebarnya ini ada 26 cm dan tingginya ada 30 cm. Ini ya. Kemudian talinya ini 60 cm. Lalu motifnya ini ada 14 baris, motif sisi kiri dan kanan. Kemudian alasnya ada 7 baris. Nah, jadi alat dan bahan yang kita perlukan itu yang pertama adalah ini ada benang. Benang yang warna orange ini saya pakai 2 gulung dan ini sisanya. Dan ini benang yang besar, lebih besar dari poliseri. Kalau di online ini namanya benang poli kilap, ukuran yang besar. Karena saya beli dari online. Kemudian ini benang warna hijau, ukurannya sama. Warna hijau ini saya butuhkan 1 gulung dan inilah sisanya. Jadi di tas ini hampir ada 3 gulung benang ya. Nah, kemudian ada hakpen. Saya pakai hakpen dari Tulip yang nomor 4-nya. Yang ini ya, nggak nampak ya. Nah, yang penting ini hakpen nomor 4 merek Tulip ya. Kemudian ada jarum tapestri, ini untuk menjahitkan talinya, dan ada mancis untuk memotong benangnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan kalau ada nanti yang kurang jelas atau yang salah, boleh di komen di bawah ya. Yuk, ayo kita mulai. Jadi yang pertama kita buat magic ring dulu seperti ini. Lalu kita buat rantai sebanyak 5. Kemudian kita buat double crochet 2 kali di dalam magic ring. Satu, dua. Selanjutnya kita buat rantai 2. Kemudian kita buat 2 double crochet. Kemudian rantai 2, double crochet 2. Kita buat sebanyak 5 kali ya, seperti ini, seperti itu. Nah, ini kita hitung dulu.
kita harus membuat 6 bagian. Ini ada 1 2 3 4 5. Ini masih udah 5 bagian, udah 5 lubang besarnya. Kita akan buat satu lagi rantai 2, paling terakhir ini 1 double crochet. Sehingga kita mempunyai 6 bagian. Jadi yang pertama rantai 5, 2 rantai double crochet, 2 rantai double crochet 2. Seperti itu kita buat sampai kita menemukan 6 bagian. Yang terakhir ini 1 double crochet di sini. Kemudian benang yang pendek kita tarik seperti ini, lalu kita rapikan. Selanjutnya kita slip stitch di rantai ketiga di rantai yang pertama kita buat tadi. Jadi kita slip stitchnya di rantai ketiga ya, seperti ini. Lalu kita slip stitch sekali lagi nanti di lubang yang besar. Nih. Kita rapikan dulu. Nah, sekarang kita slip stitch di lubang yang besar ini di sini ya. Seperti ini. Sekarang kita masuk ke baris kedua, rantai 5. Kemudian di lubang yang besar itu, lubang yang besar yang pertama, kita buat double crochet 1. Kemudian di bagian atas setiap double crochet baris pertama kita isi 1 double crochet, 1 double crochet. Sini 1, di sini 1. Satu lagi, dua. Kemudian di lubang yang besar kita isi 1 double crochet di sini. Seperti ini ya. Lanjut rantai 2 seperti di baris pertama, masih di lubang yang sama kita buat 1 double crochet. Lanjut kita buat satu double crochet di atas baris pertama tadi, seperti ini ya. Nah, ini di baris kedua kita buat satu di lubang yang besar ini, kita buat dulu satu lagi double crochet ya. Nah, ini baris kedua. Jadi di baris kedua itu setiap bagian ada 4 double crochet. Jadi yang pertama kita buat rantai 5, kemudian di lubang yang besarnya kita buat double crochet 1. Lanjut di bagian atas double crochet dari baris pertama kita buat satu double crochet. Ini. Kemudian di lubang yang besar ini kita buat 1 double crochet. Jadi total ada 4 double crochet. Seperti itu seterusnya sampai nanti di ujung ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di ujung, sama seperti di baris pertama.
kita slip stitch di rantai ketiga. 1 2 3 kita slip stitch di sini. Lalu kita slip stitch lagi di sini, di lubang yang besar ini. Jadi kita 2 kali slip stitch seperti ini. Sekarang kita masuk baris ketiga, kita buat rantai 5 di lubang yang sama, double crochet 1, lanjut di setiap lubang bagian atas double crochet baris kedua yang ini ada 4 double crochet, 1 2 3 4. Nah, di bagian atas ini kita isi satu-satu double crochet. Tiga, 4. Sekarang kita masuk di lubang yang besar. Sini kita isi 1 double crochet, 1. Nah, jadi di baris 3 itu ada 6 double crochet, 1 2 3 4 5 6. Jadi penambahannya di sisi kiri 1, di sisi kanan 1. Kemudian kita isi di setiap lubang dari baris sebelumnya satu-satu. Kita lanjutkan, caranya sama, kita buat seperti itu terus sampai di ujungnya. Ini kita perhatikan lubang yang ini paling sudut ini yang dekat dengan lubang besar ini sering terjepit, sering ketutup, jadi jangan sampai terlewatkan karena disitu double crochet yang kedua ini sering ketutup ini sudah sampai di ujung. Untuk baris ketiga sama seperti tadi, kita slip stitch 1 2 3 di rantai ketiga, lalu kita slip stitch lagi sekali lagi di lubang yang besar ini. Lanjut membuat baris yang keempat, rantai 5, masuk di lubang yang besar, double crochet 1. Selanjutnya kita akan isi satu-satu double crochet di setiap lubang dari double crochet baris 4. Yang ini sering terjepit, jangan sampai terhilang. Sini kita buat 1, lanjut 2 3 4 5 6 7. Jadi di baris keempat ada 8 double crochet. Nah, ini kita sudah sampai di ujung, sama seperti yang tadi kita slip stitch di baris ketiga. 1 2 3 kita slip stitch di situ. Sekarang kita masuk ke baris kelima dan di sini saya akan menggunakan benang warna hijau. Cara menyambungnya, pas kita slip stitch di lubang yang besar, langsung kita ambil aja benang yang hijau, kita rapikan dulu. Lanjut kita buat seperti awal, rantai 5.
Ini baris kelima sudah selesai, kemudian kita lanjut ke baris keenam pakai benang warna orange. Jadi di baris kelima ini ada 10 double crochet setiap bagiannya. Baris keenam langsung kita buat rantai 5. Jadi kita lakukan seperti itu terus sampai di ujung. Caranya sama, dan setiap baris itu kita ada penambahan 2 double crochet. Jadi ini kan lembarannya ada 6 bagian. Satu bagian itu ada penambahan 2 double crochet setiap baris, dan ini akan kita buat sampai 14 baris total double crochet. Nanti setiap bagian di baris yang ke-14 ada 28 double crochet. Nah, sekarang kita akan membuat lembaran yang kecilnya yang akan menjadi alasnya. Nanti kita buat 4 bagian. Yang pertama kita buat magic ring dulu seperti ini, lalu kita buat rantai 5. Kemudian kita buat 4 double crochet di dalam magic ringnya. Lalu kita buat rantai 2. Kemudian kita buat 4 double crochet lagi. Lalu kita buat rantai 2, kemudian buat 4 double crochet lagi. Kemudian kita buat rantai 2. Lalu kita buat 3 double crochet lagi. Benang yang pendek ini kita tarik, lalu kita rapi-rapikan. Nah, ini kita sudah mempunyai 4 bagian, 4 lubang besar. Kemudian kita slip stitch di rantai ketiga pada rantai yang pertama kita buat tadi. Di sini ya, di rantai ketiganya kita slip stitch, lalu kemudian kita slip stitch lagi di lubang yang besarnya. Setelah kita slip stitch di rantai ketiga yang ini, kemudian kita slip stitch di
lubang yang besar, kemudian kita buat rantai 5, kemudian kita buat double crochet di lubang yang besar 2 kali, kemudian di setiap lubang di atas double crochet baris pertama kita isi satu-satu double crochet, jadi ada 4 double crochet ya. Sekarang kita masuk di lubang yang besar, kita buat 2 double crochet, 1, 2, lalu kita buat rantai 2, masih di lubang yang sama kita buat double crochet 2, 1, 2, kemudian di setiap bagian atas yang ini kita isi satu-satu, jangan lupa di sini 1 di lubang yang terjepit ini, 1, 2, 3, 4. Dua, 3, 4 seperti ini. Sekarang kita masuk di lubang yang sama, di lubang yang besar kita isi 2 double crochet, 1, 2, rantai 2, masih di lubang yang sama kita isi 2 double crochet, 1, 2, lanjut kita isi satu-satu seperti di sini ya. Jadi di baris pertama ada 4, di baris kedua ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap baris ada penambahan 4 double crochet. Caranya sama ya. Jadi di lembaran yang kecil ini kita akan buat 7 baris. Nah, nanti pada baris ke-7 setiap bagiannya akan ada 28 double crochet, sehingga jumlahnya sama dengan jumlah double crochet pada lembaran yang pertama kita buat. Nah, jadi ini lembaran-lembarannya sudah selesai, sudah ada 3 lembar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris, dan yang ini ada 14 baris. Jadi sekarang kita akan menyatukan setiap lembarannya. Jadi ini kita lipat 2 seperti ini, satunya lagi juga kita lipat, kita buat seperti ini. Dan yang segi 4 ini juga kita lipat 2, kita buat di sini. Nah, jadi ini tadi ya, dan ini akan
gabungkan dengan cara di slip stitch. Pertama kita buat slip knot dulu seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggabungkan bagian alasnya dulu, bagian yang ini dengan yang ini. Ini benangnya kita buat selalu di bawah ya. Nah, jadi ini kan ada 2 rantai, ini 1 2, jadi kita akan pergunakan satu untuk sebelah sini, satu lagi untuk sebelah sini. Begitu juga dengan yang ini, ada 2, satu untuk sini, satu untuk ke sini. Jadi yang pertama kita akan ambil loop bagian dalamnya ini. Ini satu akan kita ambil, terus ini satu lagi yang ini kita pakai satu-satu, bukan 2 seperti ini ya, tapi 1. Pertama kita masukkan dulu di sini seperti ini, kita masukkannya dari bawah, kemudian kita masukkan di loop yang kecil ini seperti ini. Lalu kita ambil benang yang hijau, kita keluarkan. Lanjut di loop yang kedua, kita ambil satu, lalu di loop yang sebelah sini yang kecil ini kita ambil, lalu kita ambil benangnya hijau, kita tarik, kita keluarkan semua seperti ini. Lanjut yang ketiga, ambil satu, lalu ke sini, lalu kita ambil benang yang hijau, tarik, keluarkan semua. Lanjut yang lebar ini, yang sebelah sini dulu kita ambil pertama, lalu kita masuk di lembaran yang kecil ini dari atas benang yang hijau seperti ini. Nah, lalu kita ambil benangnya seperti ini. Kita lanjut, satu, usahakan benang yang hijaunya di bawah, 2, ambil benang hijaunya, keluarkan semua seperti ini. Nah, jadi ini hasilnya sudah mulai nampak. Jadi akan kita buat seperti ini terus. Dan ini sudah selesai kita sambung satu
bagian seperti ini hasilnya. Jadi kita akan lanjut, dan ini udah selesai kita kabulkan. Ini bagian dalamnya. Nah, jadi sekarang kita akan membuat tadinya. Yang pertama kita buat slip knot dulu seperti ini. Kemudian kita buat rantai 5. Lalu kita slip stitch di rantai pertama di sini. Seperti ini, di slip stitch. Kemudian buat rantai 3, 1, 2, 3. Lalu kita masuk di lubang yang ini. Jadi kita seperti membuat motif bunga puff ya, seperti ini. Kaitkan dulu benangnya seperti ini, baru kita masuk di lubang yang besar ini. Ambil benangnya seperti ini, kemudian luruskan, lalu kita buat lagi 2. Kita buat sebanyak 6 kali. 3, 4, 5, 6. Kemudian kita ambil benang seperti ini, lalu kita keluarkan, kita sisakan satu ini, lalu kita kunci seperti ini. Kemudian buat rantai 3, putar, lalu kita buat seperti yang pertama tadi sebanyak 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan, sisakan 1. Sini 1. Lalu kita kunci, buat rantai 3, putar, buat lagi seperti semula tadi 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil benang, kemudian keluarkan, sisakan 1, lalu dikunci. Jadi seperti ini kita buat terus sesuai dengan panjang yang kita butuhkan.
Ini talinya sudah selesai dan ini kita akan pasang. Boleh langsung kita pasangkan ke tasnya, boleh juga pakai ring sesuai dengan selera atau sesuai dengan permintaan konsumen ya. Nah, jadi kalau saya di sini saya gabungkan seperti ini saja, seperti biasa, biar simpel dan murni hanya menggunakan benang saja. Jadi kita jahit serapi dan sekuat mungkin ya. Dan supaya lebih rapi dan lebih cantik, bisa kita tambahi furing dan resletingnya ya. Atau sesuai dengan keinginan kita. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe. Kalau ada yang kurang jelas atau yang salah dalam pembuatan video ini, boleh di komen di bawah ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Salam sehat dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dipatuhi.